Keberadaan tari legong klasik ini tetap lestari dari generasi ke generasi di Banjar Abyanang Kekaja juga tak lepas dari sistem pembinaan yang dilakukan secara kontinu. Di samping itu, legong Abyanang Kekaja tetap lestari karena ada kaitannya dengan aspek niskala berhubungan dengan sungsungan umat Hindu di Banjar setempat. Tari legong Kraton Lasem di Abyanang Kekaja disakralkan sebagai tari Sangyang Dedari yang bernama Sekar Sandat dan Sekar Gadung. Awal mulanya adanya pelegongan klasik di Banjar Abyanang Kekaja itu bermula dari ada seke-seke manyi dulu. Seke manyi di sanalah timbul ide-ide dari pengelisir-pengelisir tetua kita. Kirang langkung itu terjadi tahun 1930-an. 1930-an didirikan legong nike sampai tahun 1936 dapat panggilan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ada pesta kesenian di Surabaya. Kalau tidak salah nike ring piagam nike bulan November tahun 1936 sudah pernah tampil ke Surabaya pada zaman itu. Jadi pada saat ini adalah generasi yang ke-11. Jadi dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke-11 mungkin adalah yang generasi yang ke-11 niki adalah generasi tahun 2015. Jadi sampai saat ini berarti sudah yang terakhir niki sudah hampir 9 tahun niki. Karena rata-rata pergantian generasi legong tetamian puniki yang awalnya niki dari yang tiang citakan tadi akhirnya ditaksukan oleh niskala jadi ada legong lanang legong istri. Nah nika mewasta Sekar Sandat Sekar Gadung nika kepica ring Taman Musen puro Taman Musen ring Kesipan Siki ni lanang ni istri ring puro Taman Wongan ring Dam Wongan nika. Nah, nika cerita pengisir-pengisir di tiang, sanitami di tiang, diantukan di tiang medue taler kesuanan ida Ratu Ayu Mas Suci. Nah nika kaitannya nika. Dadosnya ida ngeman alit-alit ida nak medue alit nika gendan. Artinya Sekar Sandat Sekar Gadung puniki gendan. Jadi periode pergantian generasi ke generasi nika rata-rata hampir 5 sampai 8 tahun. Kalau sudah akil balik, penarinya nika wajib diganti. Kalau sudah mengalami menstruasi wajib diganti. Dan itu tidak boleh lama-lama. Karena efeknya napi taksu, kerukunan, persaudaraan itu sepi. Ada saja masalah biasanya kalau itu ditiadakan gitu. Niki tetamian ya. Nika makatan turun dari akhirnya dari generasi ke generasi itu ada aja penerus nika. Sampai detik niki banyak sudah menghasilkan generasi-generasi termasuk generasi yang ke-11 niki termasuk dados pelatih, pembina, samian pun niki dari Banjar Abyanang Kekaja niki enten. Walaupun pada awalnya memang sebelum bisa kita menciptakan sendiri enten pelatih dari luar. Tarian ini dibawakan 3 penari perempuan yang belum mengalami menstruasi. Tari legong Kraton Lasem menceritakan keinginan Raja Adipati Lasem meminang Rangkesari, putri dari Kerajaan Daha. Tetapi dengan cara tidak terhormat, yaitu menculik sang putri. Sang putri menolak pinangan Adipati Lasem karena sudah terikat hubungan dengan Raden Panji dari Kerajaan Kahuripan. Mengetahui diculik, kakak Rangkesari menyatakan perang dengan Adipati Lasem. Tetapi sebelum perang, Adipati Lasem harus menghadapi serangan burung Garuda, tetapi berhasil meloloskan diri dan akhirnya tewas setelah berperang melawan Raja Daha. Sejak berdiri tahun 1930, kini para penari dan penabuh tari legong Kraton Lasem Abyanang sudah memasuki generasi ke-11.
Pelestarian berlangsung turun-temurun. Diharapkan legong klasik ini tetap lestari sepanjang zaman. Kalau kalau di Tiang kan ya yang seperti disampaikan tadi sarang tokoh pengelisir yang Riki ya Mang Do ajak ya intinya bagaimana untuk menyiapkan mensiasati Tiang punya anak-anak di sini yang namanya regenerasi mengarahkan untuk mengingat bahwa kita ini ada susunan. Intinya kita tuh tidak boleh lepas. Bagaimana caranya? Ayo kita latihan menggambar untuk mengingatkan anak-anak bahwa kita tuh punya sejarah yang namanya Legong Kraton Lasem nih Kak. Klasiknya Niko memang sudah ada Niko. Untuk turun temurun memang tiang juga tenuning Niko siapa kontennya, ulang memang warisan Niko. Tapi kebetulan tiang tahu mungkin tiang wariskan kepada adik-adik tiang turun temurun terus begitu Pak, karena tiang di sini kan winten artinya winten medui susunan, winten warisan Niko yang harus tiang jaga, harus tiang lestarikan. Makanya dalam kesempatan ini, dalam ajang PKB ini, tiang boleh juga dalam tabuh kreasi, boleh menuangkan ide sepunika. Dan tidak lupa juga tari lasem tiang niki, memang inilah style kita di Abian Angko Kajo. Tari ini kan tari klasiknya sampai menta, nah mungkin biar generasi itu tetap bisa menjaga pakem yang sudah diwariskan. Nah, terima kasih. Niki sih kebetulan prosesnya memang sangat-sangat panjang. Kebetulan untuk tari legong klasiknya sendiri, Nika diawali dengan latihan sektoral. Sebelum ke penabuh, kita latihan sektoral namun butuh proses juga karena memang tarian klasiknya yang asli Banjarabian Angke niki agak berbeda dengan tari legong kraton pada umumnya. Lebih panjang, dari segi durasi juga lebih panjang. Terus menghadapi apa namanya yang ada kriteria durasi nih di PKB penapi strategi yang dilakukan. Ya, kalau tiang ring Banjar Abian Angko Kajo warisan dari leluhur niki tiang dan bani dan berani tiang adene ngicalang, makanya tiang setiap tahun setiap pergantian pergino tiang selalu membuat regenerasi walaupun umurnya tidak serentak 13 tahun SMP SMA tidak kita tiang diki termersidang seperti itu karena tapi wasanipun wargi tiang jumlah kakak minim. Kebetulan prosesnya memang sangat-sangat panjang. Kebetulan untuk tari legong klasiknya sendiri Nika diawali dengan latihan sektoral. Sebelum ke penabuh, kita latihan sektoral namun butuh proses juga karena memang tarian klasiknya yang asli Banjarabian Angke niki agak berbeda dengan tari legong kraton pada umumnya. Lebih panjang, dari segi durasi juga lebih panjang. Pada PKB 2024 ini, Legong Sekegong Sekar Kumara Banjar Abian Angke Kaje akan tampil dalam parade pelegongan klasik di Gedung Kesiranawa, Taman Budaya Bali Art Center Denpasar sebagai Duta Kota Denpasar 5 Juli 2024. Subrata dan Indrawan, Bali TV.